Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari Minggu yang berbahagia ini kita bersyukur masih bisa melayani Dia. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati kita. Keadaan, waktu, dan tempat tidak akan mempengaruhi penyembahan kita, sukacita kita kepada Tuhan. Mari siapkan hati, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita nikmati kebersamaan dengan Dia di dalam anugerah-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini boleh melayani Engkau. Haleluya. Saat ku rindukanmu, diam dalam rumahmu, ku dikenyangkan dalam hadiratmu. Mari katakan, ku dipuaskan dengan kesukaanmu Tuhan. Saat ku rindukanmu, diam dalam rumahmu, ku dikenyangkan dalam hadiratmu. Mari katakan, ku dipuaskan dengan kesukaanmu Tuhan. Ku ingin tinggal di bait suci-Mu, puas dengan kehadiran Tuhan, seperti kerubim memancarkan kemuliaan Tuhan. Demikianlah hidupku sempurna seperti-Mu. Ku ingin tinggal di bait suci-Mu. Haleluya. Puas dengan kehadiran Tuhan, seperti kerubim memancarkan kemuliaan Tuhan. Demikianlah hidupku sempurna seperti-Mu, Yesus. Mari kita naikkan sekali lagi pujian ini. Katakan, saat ku rindukanmu, diam dalam rumahmu, ku dikenyangkan dalam hadiratmu, ku dipuaskan dengan kesukaanmu Tuhan. Saat ku
Tuhan di dalam anugerah-Mu. Itu sebabnya kami rindu selalu ada di dalam bait-Mu Tuhan, menerima pengajaran, mendengar suara-Mu. Dan kami tahu Tuhan, kami semakin diperbaharui di dalam anugerah Tuhan. Pagi hari ini kami menaikkan pujian pengagungan kepada-Mu, sebab Engkau layak menerimanya ya Bapa. Kami menaikkan Tuhan pujian sukacita kami kepada Tuhan, sebab Engkau layak Tuhan ditinggikan. Haleluya, haleluya. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Mari katakan nyanyian pujian dan pengagungan. Haleluya.
bagi kami, tapi hati kami mau berkata, Yesus baik, Yesus baik, Yesus tetap baik sampai selamanya. Apapun yang terjadi, kami mau tetap berkata Engkau baik ya Bapa. Sampai selamanya Engkau tetap baik bagi kami. Inilah iman kami di hadapan-Mu, Yesus. Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik. Oh, jiwa kami memuji Engkau, jiwa kami mengagungkan Engkau, hati kami dipenuhi dengan pujian kepadamu, sebab Yesus baik. Amin. Yesus baik, Yesus baik. Haleluya, amin. Haleluya. Ya Allah baik. Mari katakan dengan segenap hatimu, ya Allah baik. Yes, man. Ya Allah baik, Dia baik. Apapun yang sedang kau hadapi, katakan dengan iman, ya Yesus baik, Yesus baik, Engkau baik, ya Yesus baik, amin. Ya Yesus baik, Dia baik bagiku. Sekali lagi, engkau yang gelisah katakan, ya Yesus baik. Haleluya, amin. Ya Yesus baik, Engkau baik, ya Yesus baik, Dia baik. Sekali lagi, ya Allah baik. Haleluya. Ya Allah baik. Oh Yesus, haleluya. Ya Allah baik. Jiwa kami memuji Engkau saat pagi hari ini, sebab Engkau Allah yang sangat baik. Amin. Dia baik. Sekali lagi, katakan, ya Yesus baik, ya Yesus baik. Turunlah kebaikan-Mu bagi kami ya Tuhan. Engkau Yesus yang sangat baik. Amin. Ya Yesus baik, Dia baik bagiku, Dia baik bagiku, Dia baik bagiku. Haleluya. Benar ya Tuhan, kami tahu Engkau tetap Tuhan yang sama, yang kami percaya, yang kami sembah. Keadaan tidak boleh mengubah perasaan kami, kepercayaan kami kepada Engkau, sebab kami tahu Engkau Bapa yang baik, Engkau Yesus yang baik bagi kami. Terima kasih untuk segala sesuatu yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, membuat kami terus dibimbing di dalam pengajaran-Mu dan semakin mengerti bahwa Engkau Tuhan yang kekal adanya. Kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih untuk setiap roh sukacita, roh puji-pujian yang boleh mengalir di hati kami, mengalahkan semua ketakutan, kegelisahan, dan kegentaran yang ada.
Kami bersyukur pagi hari ini kami mau menaikkan pujian sukacita kami kepada Tuhan. Sebab Engkau Bapa yang sangat baik. Pagi hari ini ketika kami menaikkan pujian, kami tahu ada semangat yang baru, sukacita yang baru, gairah yang baru, kekuatan yang baru mengalir bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, pada semua kita yang ada, Bapak, Ibu, teman-teman, saudara yang ada di rumah, katakan bersama dengan saya, amin. Haleluya. Tuhan kita baik, amin. Kita akan naikkan sebuah pujian, dan biarlah saat kita menaikkan pujian ini, hati kita semakin menyala-nyala untuk melayani Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Mari yang di rumah boleh bertepuk tangan. Buat engkau bersukacita di dalam Tuhan, sebab firman-Nya berkata, bersukacitalah karena Tuhan dan Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Haleluya. Ya, boleh bertepuk tangan. Haleluya. Ajaib dan penuh
kemuliaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia. Mari katakan, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Kalau kita naikkan pujian ini dari awal, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, amin. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu hati kami nyatakan, amin, haleluya. Engkaulah Raja atas dunia, amin, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Sekali lagi mari katakan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Sekali lagi, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Kau memerintah atas kami di dalam damai sejahtera. Kau memerintah kami di dalam sukacita. Kau yang mengangkat hati dan jiwa kami untuk kami boleh menikmati hal-hal yang baik di dalam Tuhan. Sekalipun dunia ini dengan semua yang ada di dalamnya sedang menuju kepada hal-hal yang tidak baik, tapi Yesus Tuhan dalam diri kami mencipta hal-hal yang mulia. Terima kasih Bapa di surga buat kehadiran-Mu di hati kami, buat kehadiran-Mu dalam kebersamaan kami. Engkau meneguhkan dan menguatkan kami. Engkau terima segala pujian syukur, segala nyanyian pujian kami. Biarlah Engkau senang dengan apa yang kami persembahkan kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati dimanapun kami berada pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, shalom, selamat pagi buat kita sekalian dimanapun berada, umat-umat Tuhan yang dikasihi. Kita bersyukur oleh kasih anugerahnya, kita masih boleh memuji, bersyukur, melayani Tuhan, sekalipun di dalam tubuh lahiriah kita, dalam tubuh jasmani kita, di dalam jiwa kita masih banyak hal yang tidak baik, tapi hati kita menyaksikan bahwa Tuhan Yesus itu baik buat kita sekalian. Haleluya. Pagi hari ini saya ingin berbagi dari Mazmur 92 ayat yang ke-13 dan 14.
Ini adalah hal yang indah yang Tuhan sudah cipta di dalam kita dan kita juga kerjakan di dalam diri kita, bahwa dalam keadaan apapun kasih rahmat-Nya tetap bersama dengan kita. Firman Tuhan berkata begini, ini ayat yang sudah sering kita membacanya, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Amin. Hari ini saya ingin berbagi tentang 2 poin, yaitu tentang ditanam dan di bait Tuhan. Keadaan yang sedang kita jalani hari-hari ini memang sedang menguji keadaan hati kita, sedang menguji buah-buah dari ibadah yang kita sudah kerjakan selama ini. Keadaan yang tidak baik ini merupakan tantangan bagi iman kita. Bangunan rumah iman yang kita bangun selama ini akan seperti apa jadinya ketika keadaan-keadaan yang tidak baik ini sedang berlangsung, Bapak Ibu Saudara. Kita melihat bahwa sedang masih terus berlangsung yang tidak baik, bahkan mungkin akan bertambah tidak baik, tetapi kita bersyukur Tuhan kita baik, akan menciptakan yang baik di dalam diri kita. Nah, orang-orang percaya yang telah menyiapkan diri sedemikian rupa akan dapat bertahan. Tidak hanya dapat bertahan, tapi juga masih dapat memiliki buah-buah kehidupan dan memberkati banyak orang, sekalipun keadaannya mungkin sedang tidak baik. Itu digambarkan di dalam Mazmur 92 ini. Dikatakan bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Itu terjadi karena ayat yang ke-14 berkata mereka ditanam di bait Tuhan. Jadi ditanam di bait Tuhan. Kita harus tahu bahwa apa itu di bait Tuhan. Kita tidak hanya memikirkan bait Tuhan itu tentang gereja. Kalau kita pergi ke gereja, ke bait Tuhan, amin, itu juga bait Tuhan. Alkitab mengajar, Paulus mengajar bahwa bait Tuhan itu adalah kumpulan orang-orang percaya. Jemaat Tuhan adalah bait Tuhan. Kemudian 2 atau 3 orang berkumpul juga adalah bait Tuhan. Dan kita juga pribadi ini adalah rumah Roh Kudus, rumah Roh Allah, atau kita juga adalah bait Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bait Tuhan yang kita pahami adalah tidak hanya bicara tentang keadaan fisik. Bait Tuhan yang dimaksudkan ini adalah tempat kehadiran Tuhan. Tempat di mana Tuhan hadir, Tuhan menyatakan dirinya di dalam kasih, dalam anugerahnya, dalam pengajarannya. Dari beberapa hal yang kita sebutkan tadi, Tuhan bisa hadir dalam pertemuan jemaat yang besar. Tuhan hadir di dalam 2-3 orang berkumpul demi nama Yesus. Dia hadir juga, kita berdoa sendiri di dalam kamar, Yesus juga hadir. Tetapi yang harus kita pahami bahwa pertemuan-pertemuankah, ibadah-ibadahkah, doa-doa yang kita kerjakan bukanlah doa yang hanya sekedar berdoa. Kita harus sampai kepada pemahaman adalah di bait Tuhan. Artinya bahwa di dalam dunia rohani yang tidak kelihatan ini, ketika kita menyembah Tuhan, kita beribadah, kita berdoa, kita masuk dalam dimensi rohani di mana Tuhan hadir, di mana Roh Kudus hadir. Saya yakin bahwa kalau setiap kita, tiap-tiap keluarga, di waktu-waktu yang lalu membangun ibadahnya dengan cara yang benar, sampai dia dapat merasakan, dapat dia menyaksikan, dapat dia merasakan bahwa Tuhan hadir, Tuhan ada, akan tumbuh berbeda. Ini dapat dinyatakan melalui keadaan-keadaan yang ada ini. Bapak Ibu Saudara, ibadah atau di bait Tuhan yang saya maksudkan bukan sekedar orang ibadah. Orang ibadah menyebut nama Tuhan itu mudah.
Sekalipun Alkitab berkata berkumpul 2-3 orang demi namaku. Katakanlah dia menyebut nama Tuhan, berdoa di dalam nama Yesus misalnya. Tetapi kalau hanya menyebut nama Yesus saja, tanpa iman, tanpa kesungguhan, tanpa cinta, maka ibadahnya itu sama dengan rumah, bait Tuhan atau sesuatu yang di sana isinya adalah kekosongan. Makanya banyak di antara kita ketika kita berdoa, ketika kita menyembah Tuhan, rasanya kita seperti sampai di loteng dan balik lagi. Kita menyembah dan akhirnya kehilangan arah dan berhenti. Kita tidak tahu bagaimana selanjutnya. Kita juga tidak dapat bersaksi bahwa ya doaku tadi sedang bersama dengan Tuhan. Pujian penyembahanku bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayat ini menggambarkan bahwa orang-orang yang ditanam di bait Tuhan. Di bait Tuhan itu tidak hanya sekedar berdoa, tidak sekedar ibadah. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu Saudara mungkin sudah berdoa, sudah ibadah, tapi kalau tidak disertai dengan hati yang sungguh-sungguh, tidak disertai dengan cinta yang sungguh-sungguh, tidak disertai dengan sikap penyembahan yang sungguh-sungguh, tidak akan menghadirkan Tuhan. Kita berkata bait Tuhan, yuk kita ke gereja, yuk kita ibadah, yuk kita berdoa. Bapak Ibu Saudara, kalau tidak melibatkan hatinya, kalau tidak melibatkan cintanya, ya itu akan hanya sampai kepada kekosongan saja. Kenapa? Kehadiran Tuhan itu karena kita percaya kepadanya, amin. Tapi kehadiran Tuhan itu ditandai atau ya ada pemberian korban dari kita, yaitu dengan segenap hati, segenap jiwa. Jadi saya rindu mengajak pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara bahwa kadang-kadang paradigma kita, saya kan sudah berdoa, saya kan sudah ibadah, saya kan sudah merenungkan firman Tuhan. Ya, kita pikir itu sudah di bait Tuhan. Tapi kita kan tahu bahwa bait Tuhan itu di Alkitab memiliki beberapa tempat ya. Ada yang di halaman bait Tuhan juga. Ada di ruang suci, ada yang sampai ke dalam lagi. Nah kita melihat bahwa cerita ini menggambarkan bahwa satu tempat rohani yang sangat dalam bersama dengan Tuhan. Jadi saya rindu bahwa kita akan meneruskan. Jadi kalau berapa waktu yang lalu Bapak Ibu Saudara mungkin ibadahnya belum sampai di bait Tuhan, tidak berarti dalam kesusahan, kesukaran ini kita tidak bisa di bait Tuhan. Saya melihat bahwa dalam 3 bulan, 4 bulan ini ada banyak orang yang sudah lebih sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saya percaya Tuhan hadir. Memang pada waktu kita lagi lebih santai, kita lebih gembira, kita lebih nyaman, datang ke rumah Tuhan dengan sorak-sorak, dengan sorak-sorai, dengan pujian penyembahan, itu indah sekali. Tuhan hadir di sana, amin. Tapi Alkitab juga berkata bahwa sekalipun kita sedang ada di padang gurun, Tuhan dapat menciptakan mata air di padang gurun. Ketika keadaan kita susah sekarang ini, kita berdoa di bait Tuhan. Di bait Tuhan sekali lagi sampai merasakan kehadiran Tuhan. Berapa banyak di antara kita kalau berdoa belum sampai merasakan kehadiran Tuhan sudah berhenti. Belum sampai kita merasakan kasih Yesus, kasih Roh di dalam Roh Kudus, di dalam Bapa, kita sudah berhenti. Ini artinya kita belum sampai di bait Tuhan secara benar. Nah, saya mau mengajak kepada kita, ibadah-ibadah kita harus sampai di bait Tuhan dan tidak hanya di bait Tuhan. Alkitab berkata itu sampai kita ditanam. Jadi ditanam di bait Tuhan. Tadi saya pertama menggambarkan bahwa bait Tuhan itu bicara tentang ibadah dalam kesungguhan sampai mengalami kehadiran Tuhan. Sampai mengalami kehadiran kasih-Nya. Sampai mengalami keyakinan di dalam batin kita. Saya tahu bahwa beberapa Bapak Ibu Saudara akan bisa membedakan doaku hari ini, ibadahku hari ini, penyembahanku hari ini ada di bait Tuhan tidak. Saya yakin kalau kita sungguh-sungguh di bait Tuhan, saya bisa memahami.
Saya misalnya akan berkata begini, kalau saya menyembah sungguh-sungguh, kalau saya sungguh-sungguh beribadah di bait Tuhan, Alkitab berkata yang pertama akan timbul namanya ada terang. Mata kita tiba-tiba terbuka, mata kita tiba-tiba sadar kehadiran Tuhan, amin. Sadar tentang keadaan kita, ya. Sadar juga tentang hal-hal yang sedang Tuhan lakukan. Alkitab pernah berkata begini di dalam nasihat Paulus, janganlah kamu bodoh, ya, hendaklah engkau mengerti kehendak Tuhan. Ayat sebelumnya berkata bahwa janganlah engkau seperti orang yang mati, bangkitlah kamu dari antara orang mati. Ternyata ibadah-ibadah yang tidak menghasilkan kehadiran Tuhan itu seperti orang mati, dan kemudian menghasilkan kebodohan. Kebodohan yang dimaksudkan oleh Paulus bukan kebodohan karena otak kita bodoh, tapi kita tidak mengerti kehendak Tuhan. Kita tidak ada ide, kita tidak ada pewahyuan, kita tidak ada hal-hal yang baru yang kita dapatkan. Dan itu hanya kita peroleh ketika kita berdoa, ketika kita beribadah, dan kemudian Tuhan hadir. Makanya saya rindu, ayo saya ajak kita semuanya, mungkin kemarin-kemarin sudah kita lakukan, atau memang kemarin belum kita lakukan. Saya dapat membedakan, Bapak Ibu Saudara dan Bapak Ibu juga bisa membedakan bahwa setelah 3-4 bulan keadaan kita tidak baik ini akan terlihat bagaimana kita membangun ibadah kita selama ini. Apakah kita sampai di bait Tuhan dalam arti yang sebenarnya? Kenapa? Orang-orang yang selama ini menikmati Tuhan, yang selama ini menikmati kehadiran Tuhan, menerima pengajaran-pengajaran yang benar, menerima petunjuk-petunjuk yang benar, ada kesadaran rohani bahwa Tuhan selalu hadir dalam hidupnya. Ketika keadaan sukar ini dia akan tumbuh berbeda. Akan ada sesuatu yang beda dengan teman-teman, saudara-saudara kita yang selama ini tidak membangun dengan cara yang benar sampai di dalam bait Tuhan. Nah, hari ini saya mengingatkan, entahkah kemarin kita sudah atau belum, hari ini tidak ada yang terlambat. Haleluya, Tuhan selalu hadir buat kita. Alkitab berkata, entah di dalam sukakah, entah di dalam dukakah, entah di dalam kita berbeban beratkah, entah kita dalam sukacitakah, Allah kita adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita, amin. Allah yang selalu hadir bagi kita, itu penting. Kenapa? Ini jaminan bagi kita bahwa entah keadaan kita baik, entah keadaan kita tidak baik, Allah kita di dalam Yesus selalu hadir bagi kita. Haleluya. Jadi ditanam di bait Tuhan. Jadi bait Tuhan sekali lagi adalah ibadah yang menghadirkan Tuhan. Ibadah yang sampai mencapai Tuhan. Tentu ini satu pekerjaan yang tidak mudah Bapak Ibu Saudara, tapi bersama dengan Roh Kudus kita akan dapat melakukannya. Baru yang kedua adalah di bait Tuhan tidak hanya sedikit, tidak hanya sesekali, di Alkitab digambarkan mereka yang ditanam. Jadi ditanam itu artinya adalah satu posisi yang terus-menerus di sana. Ada di sana selalu. Sama dengan kalau Bapak Ibu menanam pohon, tentu menanam pohon itu di satu tempat dan membiarkannya sampai tumbuh, besar, bahkan berbuah. Tentu Bapak Ibu tidak akan menanam pohon di satu tempat, kemudian besok pagi mencabutnya dan menaruhnya di tempat yang lain, dan besok pagi mencabutnya lagi, ditanam di tempat lain. Minggu depan kita cabut lagi dan ditaruh di tempat lain. Itu bukan ditanam. Sekalipun pengertiannya ditanam di tanah, tapi cara seperti itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik, tidak akan tumbuh. Sama dengan ketika kita berdoa. Berdoa memang adalah kehidupan kita orang percaya, amin. Setiap hari kita berdoa, setidak-tidaknya doa makan, doa tidur. Tapi doa yang dimaksudkan adalah sampai seperti ditanam. Satu kehidupan yang dalam dan terus menerus. Jadi ibadah kita itu adalah ditanam.
artinya satu kehidupan yang terus-menerus. Bukan hanya sekali, 2 kali, tapi secara terus-menerus. Nah, orang-orang yang ditanam atau kita-kita yang ditanam. Nah, sekarang pertanyaannya siapa yang menanam dan siapa yang ditanam? Tentu yang ditanam adalah hidup kita. Siapa yang menanam? Kita boleh berkata Tuhan yang menanam, amin. Tetapi kalau kita renungkan dari kehidupan kita, kitalah sebenarnya yang menentukan di mana kita sedang berada. Tuhan sudah membuka semua anugerahnya. Tuhan Yesus telah membuka pintu anugerah kepada kita semuanya untuk melakukan hal-hal yang mulia dan mendapatkan hal-hal yang mulia. Pertanyaannya adalah, ada banyak di antara kita tidak memberikan diri kita untuk ditanam. Haleluya. Jadi tanam itu memang tidak enak. Jadi ditanam bagi saya adalah pilihan saya. Ditanam adalah kerelaan saya. Sekalipun Tuhan berkehendak, sekalipun Tuhan memaksa kita, ketika kita tidak merelakan diri, kita tidak akan pernah ditanam. Kalau tadi kita gambarkan bait Allah itu adalah jemaat. Ya, kita harus tertanam di dalam jemaat itu. Kita tidak bisa hanya sekali-sekali, karena itu bicara ditanam. Ditanam di antara 2-3 orang, kita harus ditanam. Ditanam di dalam ibadah kita pribadi, itu ditanam. Sekali lagi, semua bicara ditanam. Artinya ada di sana dalam waktu yang lama. Kita akan tumbuh di sana, tapi kita juga akan beroleh kehidupan di sana. Itu ditanam. Nah, kita membutuhkan hal-hal seperti itu. Alkitab sudah merumuskan bahwa kita tidak bisa menjadi orang Kristen, orang percaya Yesus yang hanya sekedar atau sesekali, atau kalau perlu saja, kalau senang saja. Saya pikir kalau seandainya Bapak Ibu menanam sebuah pohon, atau menaruhkan ikan di satu kolam misalnya, kalaulah mereka boleh bicara tentu mereka juga punya keberatan. Apalagi Bapak Ibu yang petani pasti sudah tahu bagaimana kalau cara menanam. Kalau kita menanam biji, kita gali lubang, kita masukkan biji itu, kita taruh tanah, kemudian orang akan menginjaknya. Kalau kita menanam juga tanaman, pohon, buah, lain sebagainya, kita tidak tanam di dapur kita atau di kamar kita tanam di luar, di tempat yang kena matahari langsung, di tempat di mana hujan juga akan turun di sana. Dan kalau kita bertanya tentu tidak nyaman pasti ya. Nah, ditanam itu bicara tentang bagaimana kita belajar untuk tekun dan belajar untuk setia. Orang-orang percaya memang tidak dapat ditanam hanya sejenak, tidak bisa hanya komitmen sebentar, tapi harus ada di sana dalam waktu yang lama. Bapak Ibu Saudara, tidak hanya firman Tuhan yang bicara seperti ini, apapun dalam kehidupan kita. Kalau kita mengajar kepada anak-anak, kita mengajar orang untuk belajar sekolah, kita mengajar orang lain untuk bertanam, apa saja pekerjaan, selalu belajarlah untuk bertekun di sana. Belajarlah untuk selalu ada di sana. Belajarlah untuk memperhatikan lebih di sana. Ini bicara ditanam. Dan ini tidak enak. Makanya ada banyak orang percaya tidak suka ditanam. Ditanamnya suka hanya di dalam kehadiran Tuhan, di dalam doa pribadinya. Di Alkitab bait Tuhan itu tidak hanya pribadi. Bait Tuhan itu satu, tadi saya sebut adalah kumpulan orang percaya. Ditanam di antara orang banyak yang bermacam-macam itu tidak enak. Kita jujur kalau kita boleh memilih itu, kita milih ditanam di tempat yang sendiri. Makanya pengajaran kita menyebut bahwa ada namanya tubuh Kristus pribadi. Ada tubuh Kristus keluarga. Ada tubuh Kristus jemaat. Ada tubuh Kristus pemimpin-pemimpin. Tubuh Kristus itu bicara tentang gereja. Tubuh Kristus bicara tentang kebersamaan. Tubuh Kristus itu bicara tentang kehadiran Tuhan. Kalau boleh dipilih, kalau seandainya kita boleh memilih, kita pilih yang pertama, namanya tubuh Kristus pribadi. Apa itu? Yang penting saya sama Tuhan saja, selesai, begitu. Tidak perlu orang lain. Alkitab mengajar tidak begitu.
Ada waktunya kita berdoa sendiri, ada waktunya kita berdoa bersama suami istri, ada bersama keluarga, ada waktunya kita berdoa di tengah-tengah jemaat, ada juga para pemimpin-pemimpin. Artinya bahwa di bait Tuhan dan ditanam itu bicara tentang Tuhan dan kehadirannya. Dan kemudian di sana kita harus ada di sana dalam waktu yang lama. Pencobaan, ujian, kesusahan, dan apa yang kita hadapi sekarang ini akan membuktikan apa yang pernah kita tanam. Ada satu teman berkata begini, proses itu tidak jauh dari buah. Hasil itu tidak akan membohongi proses. Sesuatu yang diproses dengan cara yang berat, diproses dengan cara yang serius, hasilnya akan lebih baik. Sesuatu yang dikerjakan dengan sederhana, sesuatu yang dikerjakan dengan santai, sesuatu yang dikerjakan dengan modal yang sedikit, hasilnya juga tidak akan luar biasa. Tetapi sesuatu yang dikerjakan dengan proses yang berat, dalam ketekunan, dalam kesungguhan, dalam korban-korban yang berat, pasti hasilnya berbeda. Kita semua senang ketika membaca, oh saya ingin tinggal di bait Tuhan, amin. Oh saya ingin ditanam di bait Tuhan, amin. Kita rindu seperti pohon yang ditanam di tepi air dan selalu hidup setiap waktu, setiap musim, daunnya selalu bagus dan lain sebagainya. Kita senang jika mendengar hal-hal seperti itu, tapi praktisnya adalah bicara tentang di bait Tuhan dan ditanam. Yaitu sampai di dalam kehadiran Tuhan, sampai mengalami Tuhan. Tapi tentu tidak mudah Bapak Ibu Saudara ya. Karena kalau kita baca Alkitab, kadang-kadang kita baca sekali, dua kali, kita juga belum menerima pemahaman. Kita baca lagi juga kadang-kadang belum mengalami pemahaman. Dan itu tidak mudah. Apalagi dengan semua kesibukan ini kadang-kadang kita hanya bacanya sebentar-sebentar. Sama dengan kita kalau berdoa, cepat-cepat berdoa sebentar. Atau kita menyembah Tuhan sebentar saja begitu. Ini bicara tentang ditanam. Jadi ayo saya ajak, memang kita tidak bisa bohong Bapak Ibu Saudara. Kita memang membutuhkan hal-hal lahiriah itu serius. Tetapi ditanam di bait Tuhan itu juga serius. Hidup kita tidak hanya soal makanan dan minuman saja. Hidup kita tidak hanya berpakaian, hidup kita tidak hanya hal lahiriah. Ternyata hidup kita juga di dalamnya ada Tuhan dan ada Roh Tuhan. Kita harus ada dalam dua keadaan yang sama-sama berjalan. Karena manusiawi kita ini juga tidak hanya tubuh wujudnya, tidak hanya pikiran wujudnya, ada hati kita, ada Roh Tuhan dalam diri kita. Kita tidak bisa hanya mengutamakan yang satu dan kemudian membiarkan yang lain. Orang-orang yang mau bertunas seperti pohon kurma, bahkan tumbuh subur seperti pohon aras Libanon ini adalah orang-orang yang memberi dirinya. Saya menyebut namanya memberi diri. Kenapa? Karena kalaupun Tuhan mau, kalau kita tidak mau, itu tidak akan terjadi. Kalaupun Tuhan sudah berfirman, kalau kita tidak berkata ya, itu juga tidak akan terjadi. Yang benar adalah Tuhan berfirman dan saya berkata amin. Tuhan berfirman dan saya mau, itu akan terjadi. Hari-hari ini bagaimana menurut Bapak Ibu Saudara? Apakah kesusahan, kesukaran, kesesakan? Saya katakan kesesakan lah sekarang ini karena kita betul-betul sesak ya. Karena harus pakai masker, ya. Masker itu membuat kita jadi sesak. Tidak hanya sesak hati, tapi juga sesak nafas, ya. Kita yang biasa longgar, tiba-tiba harus pakai masker. Apalagi sekarang maskernya harus lapis 3 katanya, supaya virusnya tidak tembus. Itu makin sesak. Jadi nafasnya sesak, ditambah hatinya sesak. Hidup itu sangat buruk sekali. Tetapi yakinlah bahwa kalaupun hidup ini dengan keadaan yang ada ini sungguh menyesakkan. Sudah pakai masker sesak, tidak boleh jalan-jalan bebas sesak, tidak bisa mau-maunya sesak, tidak bisa jalan kemana-mana sesak. Tapi di atas semua itu Bapak Ibu Saudara, kita harus memiliki kebebasan di dalam hati kita. Kita harus ada dalam
kehadiran Tuhan senantiasa. Saya mau mengajak bahwa milikilah waktu untuk berdoa. Milikilah waktu untuk menyembah Tuhan. Dalam berapa waktu ini akan terlihat memang menyembah Tuhan rame-rame itu memang indah Bapak Ibu Saudara ya. Karena katakanlah begini, kalau orang ibadah rame-rame itu sama dengan orang bakar kayu banyak-banyak. Ada beberapa yang basah, ada beberapa yang kering. Tapi kalau sudah ada yang kering pasti akan menyala. Beribadah dengan banyak orang itu menjadi lebih ringan karena ada banyak orang yang punya kerinduan lebih. Kalau kita mungkin belum lebih, sudah banyak yang lebih. Tapi kalau kita sedang berdoa sendirian atau berdoa di rumah hanya dengan beberapa orang yang mungkin tidak serius juga, ini membuat kita menjadi lemah. Tapi inilah waktunya Bapak Ibu Saudara. Bahwa entahkah kita berdoa sendiri, entahkah bersama keluarga, entahkah kita rame-rame, kita menikmati kehadiran Tuhan. Haleluya. Jadi ini penting bagi kita. Nanti di dalam ayat-ayat Wahyu dan lain sebagainya akan diceritakan bahwa sebelum masa waktu yang buruk itu atau dalam masa aniaya yang buruk itu nanti akan terjadi bahwa kita akan terpisahkan satu dengan yang lain. Kita masih bersyukur sekarang kalau sekarang ini penderitaan, kesusahan membuat kita kumpul karena kita di rumah saja, ya. Tapi akan ada masa di mana keadaan yang buruk itu akan memisahkan kita. Kita akan terpisahkan satu dengan yang lain. Mungkin suami, istri, anak-anak akan terpisahkan, kekacauan akan terjadi dan kita akan sendirian. Kita akan cari teman untuk berdoa, tidak ada. Kita cari pendeta mau ajak doa, tidak ada. Cari penatua mau berdoa bersama, tidak ada. Kita sendirian pada waktu itu dan itu akan terjadi. Nah, sekarang kita masih bersyukur lewat penderitaan ini, maksud saya oleh kesusahan wabah ini, kita malah kumpul. Ada beberapa keluarga yang sering tiap malam beribadah, ini luar biasa. Tapi semua di atas semua, ibadah kita harus menjadi seperti kita ditanam di bait Tuhan. Mengalami Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan, menikmati berkat-Nya. Itu penting bagi kita. Jadi tidak sekedar ibadah Bapak Ibu Saudara. Jadi berapa waktu ini kalau waktu-waktu kita di rumah banyak, mari masuklah ke kamar. Bapak-bapak boleh masuk ke kamar berdoa. Ibu-ibu boleh masuk kamar dan berdoa. Ya, anak-anak juga boleh berdoa. Sekarang memang justru tidak bisa berdoa, ya. Kita lebih senang sekarang nonton YouTube yang lucu-lucu, ya. Karena semua susah, semua pada sesak, jadi nontonnya yang lucu-lucu. Makanya sekarang YouTube yang isinya lucu-lucu lebih laku, lebih rame dibanding dengan ibadah, dibanding dengan menyembah Tuhan. Orang tidak terlalu tertarik. Tetapi saya ingin sampaikan kepada kita tidak boleh, bukan tidak boleh lucu, ya. Silakan kalau Bapak Ibu Saudara lihat yang lucu tertawalah, karena itu bahagia. Tapi obat sejati bagi kita adalah kehadiran Tuhan. Obat sejati dari hati kita, dari semua yang kita rasakan ini adalah kehadiran Tuhan. Mari saya ajak kita tetap ingin tinggal di hadiratnya seperti lagu pertama tadi. Ayo kita ada dalam kehadiran Tuhan. Bukan saya mau di gereja, ya di gereja amin. Saya bersama banyak orang amin. Tapi pikirkan bahwa saya ada di hadirat Tuhan. Atau artinya Tuhan hadir bagi kita. Tuhan nyata bagi kita. Tuhan ada bagi kita. Entahkah kita di rumah, entahkah kita bersama-sama, kita tetap merasakan Tuhan ada bersama dengan kita. Mari Bapak Ibu, tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih manis selain kita bersama dengan Tuhan. Kehadirannya membuat semuanya indah. Kehadirannya membuat kita menjadi bahagia. Kebersamaan dengan Tuhan membuat keluarga di antara keluarga menjadi bahagia. Akan ada sukacita di tengah-tengah kebersamaan kita. Sekalipun kita masih menanggung keadaan-keadaan yang tidak baik. Tapi Tuhan akan bersama dengan kita. Saya mau mengajak bahwa ayo
rindukan Tuhan lebih lagi. Mari rindukan kehadirannya, rindukan kebersamaan dengan Tuhan, sampai betul-betul menyentuh hati kita, sampai betul-betul kita merasakan kehadirannya, sampai membuat mata hati kita menjadi terang, bahwa sekalipun keadaan tidak baik, Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Haleluya. Oh Yesus dahsyat. Ku ingin tinggal di bait suci-Mu. Amin. Puas dengan Kehadiran Tuhan, seperti kerubi memancarkan kemuliaan Tuhan. demikianlah hidupku, sempurna seperti-Mu. Ku ingin tinggal di bait suci-Mu. Amin. Haleluya. puas dengan Kehadiran Tuhan, seperti kerubi memancarkan kemuliaan Tuhan. Demikianlah hidupku, sempurna seperti-Mu. Ku ingin tinggal di bait suci-Mu. Amin, haleluya. puas dengan Kehadiran Tuhan, seperti kerubi memancarkan kemuliaan Tuhan. Demikianlah hidupku, sempurna seperti-Mu, Yesus. Haleluya. Hari ini rindukan Dia lebih lagi, sampai kita puas dengan kehadirannya. Kita tidak hanya di bait Tuhan, kita ditanam di sana. Kita beroleh kehidupan di sana. Hati kita puas di sana. Hati kita dipuaskan oleh kehadiran Tuhan. Kehadirannya itu adalah energi yang membuat roh kita menjadi kuat. Kehadirannya itu mentransfer kehidupan bagi kita, sehingga kita yang manusiawi ini memperoleh kehidupan yang surgawi. Bapak Ibu Saudara, kita tidak dapat menghadapi kehidupan ini dengan kekuatan jasmani lahiriah, otot dan tulang kita. Kita membutuhkan kehadiran Tuhan. Kita ingin membutuhkan kehadiran Tuhan lebih dan lebih lagi. Haleluya. Roh Kudus. Haleluya. Shalabalaralama shalabalarama shererere. Ya no ya enama saya. Ralaba shaeralamasa. Ya namaso. Haleluya, Shayana Yana Mariano, Yana Maso, Yae Namasa. Haleluya. Yesus, kami rindukan
rindukan kehadiran-Mu. Yesus, kami rindu Engkau. Kami rindu Engkau. Kami rindu bersama-Mu. Hadirlah dengan Roh-Mu. Hadirlah dengan kasih-Mu. Hadirlah dengan cinta-Mu. Hari ini kami mau ditanam di bait-Mu. Pegang tangan kami, pegang hidup kami. Taklukkan semua hasrat dan keinginan kami dalam kehendak-Mu, di dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami merindukan kehadiran-Mu lebih, Tuhan, terutama di dalam masa kesesakan, dalam masa padang gurun yang kami sedang alami waktu-waktu ini. Kami sangat membutuhkan Engkau. Ampuni kami jika kami di waktu-waktu yang lalu tidak sungguh-sungguh tertanam di bait-Mu, tidak sungguh-sungguh merelakan hati untuk tertanam di bait-Mu. Tapi kami tahu Engkau memiliki cinta yang ajaib bagi kami. Engkau tetap mengasihi kami hari ini. Tidak ada yang terlambat bagi anugerah-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan hati kami, hidup kami kepadamu. Kami mau berdoa dan menemukan kehadiran-Mu lebih lagi. Supaya roh kami menjadi kuat, hati kami menjadi kuat. Sehingga kekuatan surgawi itu dapat menguatkan jiwa kami dan juga menguatkan tubuh kami. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, pagi hari ini mengalirlah berkat-Mu bagi semua kami. Beri kesadaran rohani bagi kami. Untuk kami tetap bersama dengan Engkau, merindukan Engkau lebih dari semuanya. Karena Engkaulah kehidupan kami yang sejati, yang membuat kami teguh dan kuat. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa, turunkan Roh Kudus-Mu atas semua kami dimanapun kami berada. Biarlah kami beroleh apa yang baik di dalam Engkau. Kami menjadi seperti pohon yang ditanam di bait-Mu. Kami bertunas dan berbuah-buah, menghasilkan yang baik bagi Tuhan, bagi diri kami dan juga bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga. Berkati semua kami, berkati ibadah kami hari ini, berkati firman-Mu atas kami, berkati dimanapun kami berada. Kami yang sedang susah, Tuhan hiburkan kami. Kami yang sedang kekurangan, cukupkan bagi kami. Kami yang kehilangan kepercayaan hari ini Tuhan, kami berdoa, bangkitkan iman kami. Kami menemukan kehadiran-Mu ketika kami menyebut nama-Mu Yesus, Tuhan yang berkuasa. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami masih tetap ibadah, dan kami terus berdoa bagi negeri kami, Indonesia ini. Kami mendengar wabah ini semakin meluas, setiap hari bertambah ribuan orang. Tuhan, kami berdoa, beri anugerah, beri kesadaran bagi kami, rakyat Indonesia ini, untuk bisa mulai mendengar apa yang disampaikan pemerintah kami, untuk kami boleh membatasi diri supaya kami segera keluar dari keadaan yang tidak baik ini. Lindungi kami umat-umat-Mu, lindungi kami sekalian, berkati seluruh pemerintah kami pusat sampai daerah. Biarlah menolong kami untuk kami dapat menghadapi wabah yang tidak baik ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur Engkau baik bagi kami semua. Kami rindu beribadah bersama-sama ya Tuhan. Sudah banyak teman-teman yang rindu beribadah bersama-sama. Baik dalam kebersamaan di dalam jemaat ini Tuhan, kami berdoa. Tuhan, kami rindu ya Tuhan. Dan kami tahu Engkau juga rindu bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa di surga. Berkati semua kami yang sudah melayani hari ini. Anugerah-Mu bersama kami dalam segala sesuatu. Dan akhirnya ketika kami akhiri ibadah ini, Engkau memberkati kami sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada, ke tangan-Mu, kita terima berkat Tuhan.
Akhirnya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dan kasihnya dalam Tuhan Yesus Kristus oleh kuasa Roh Kudus akan menyertai menolong kita di hari-hari yang sukar ini, hari ini sampai selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Kita terima berkatnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu Yesus. Dan akhirnya selesailah.